Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman. Ini jam 6:31 sore hari di Indonesia bagian Barat. Uh, Selasa, Selasa sore. 4 hari yang lalu atau persisnya hari Jumat yang lalu pagi-pagi saya menayangkan uh, judul BRMS turun gunung. 4 hari yang lalu ya, BRMS turun gunung. Pada saat itu saya sampaikan bahwa BRMS telah turun sangat jauh, luar biasa. Kalau 20%-an BRMS itu sering ya, turun 20%-an, tapi kemarin itu sampai 40% ya, saya pikir itu aneh. Dan baru saya lihat terjadi sekali ini. Dari sejak saya mengikuti BRMS sejak 2 tahun yang lalu ya. Tapi rupanya keanehan saya itu dijawab hari ini. Nah ternyata hari ini BRMS naik uh, 15%, persisnya 15,1%. Jadi rupanya dikoreksi ya. Jadi cepat sekali, saya juga tidak menduga secepat ini koreksinya. Jadi seperti saya sampaikan pertanyaan tersebut, saya berencana waktu itu Jumat pagi itu untuk membeli lagi BRMS pada harga yang sudah turun itu. Saya perkirakan saya akan membeli saja dari yang sudah saya punya. Jadi saya tambah 20%. Tapi rupanya saya tidak berani sekaligus banyak, jadi saya membeli sedikit-sedikit pada hari Jumat dan hari Senin. Jadi saya baru menambah sekitar mungkin 12% saja. Belum seperti target saya karena saya pikir masih bakal lama. Saya tidak sangka bahwa ternyata cepat sekali hari ini langsung dikoreksi 15%. Barangkali ini terkait dengan barangkali ya, dengan mendadak naiknya harga minyak karena OPEC memutuskan ada berita OPEC akan memotong jumlah produksinya. Jadi produksi minyak dikurangi. Jadi tadinya saya sudah bahas bahwa saya lihat pemimpin transaksi ya, atau Pimpro itu sudah cuci tangan ya. Saya lihat dari pergerakan sekuritas, saya melihat pemimpin transaksinya adalah MG, mungkin ditemani oleh dengan CP, dan saya lihat sudah cuci tangan, sudah bersih-bersih ya, sudah modal sudah kembali, acuan sudah diambil. Itu berdasarkan data RTI ya, tentu saja kita tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi, tapi kalau melihat data yang ada di publik ya seperti itu kesimpulannya. Jadi saya pikir MG masih akan istirahat dulu, tapi rupanya kita lihat hari ini ya, transaksi MG kembali yang terbesar ya, nomor 1 ini. Tetapi menariknya jual dan belinya hampir sama. Jumlah lot yang dijual dan dibeli oleh MG hampir sama. Nah ini jadi dagang saja hari ini MG ini. Yang jualan banyak itu AK. Ini yang suplai pasar ya, AK. AK ini saya kira asing ya, sekuritas asing. Nah,
CP juga tidak terlalu banyak transaksi ya, jadi rupanya MG saja masih besar hari ini. Tapi kalau kita lihat yang besar-besar ini, umumnya dagang saja ya. IP juga dagang saja. Ada sedikit lebih ngambil ya. Ya tentu ini bukan satu pihak ya. Di dalam satu sekuritas juga ada banyak kliennya ya. Jadi tidak berarti sekuritasnya yang yang bekerja karena bertransaksi ini kan hanya melewati sekuritas ini. Tapi ya kita bisa anggap sajalah ini sebagai satu 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 wilayah transaksi ya. Nah, jadi kita lihat bahwa yang besar-besar ternyata dagang saja ya. Ini walaupun pihaknya beda-beda ya, kliennya itu beda-beda, akun sahamnya beda-beda. Yang banyak belanja itu CC dan PD. Ini Import Indo Premier ya, jadi sepertinya retail. Nah, saya sendiri tadi jual saja. Jadi yang saya beli 2 hari yang lalu itu Jumat dan Senin, tadi saya jual saja. Ya 2 hari ya. Tapi walaupun naiknya 15%, saya tidak jual di 15%, saya jual di rata-rata 8% saja profitnya. Dan barangnya juga tidak terlalu banyak ya, karena saya belum sempat beli banyak. Lot yang lama masih saya biarkan, lot simpanan, karena memang itu untuk simpanan. Jadi ya tentu harganya membaik 15%. Tapi itu memang akan saya biarkan saja. Yang menarik lagi adalah asing. Asing itu hari ini jualan ya, net foreign sale ya, 32 miliar. Jadi mereka juga lihat ini kesempatan untuk ambil profit lumayan ya dalam tempo pendek. Karena seperti saya sampaikan di tayangan hari Jumat itu, sebetulnya ini dia ya, asing itu belanja ya ini pada hari Kamis. Hari Kamis asing itu belanja 40 miliar netnya ya net. Jadi kalau hari ini dijual jualan berapa? Coba tadi ini. Bukan ini. Sorry, ya. Ini dia. Oh, bukan juga. Wah, ini saya. Nah, ini dia. Sorry. Kan juga. Jadi saya susah carinya. Ya udah saya ceritakan saja bahwa eh, jadi asing juga jualan hari ini, yang dibeli hari Kamis kemarin rupanya dijual saja ya. Ya demikian BRMS. Jadi saya lihat ternyata MG masuk lagi memimpin transaksi ya, entah siapa lewat sekuritas MG. Tapi rupanya kembali pimpinan transaksi ada di wilayah MG. Demikian. Besok kita belum tahu bagaimana. Transaksi hari ini cukup besar, 200 miliar lebih. Jadi
Uh, Kalau melihat bentuk candle sih masih mungkin besok naik lagi ya. Tapi kadang-kadang kalau naik sebesar ini 15% banyak yang ambil profit dulu ya. Namanya sehari kan 15% 2 hari kan lumayan. Tapi intinya yang saya simpulkan adalah BRMS ini masih aktif. Karena ada yang setelah dibanting harganya kemudian tidak aktif dulu. Ini tidak, ini jelas telah jatuh selama beberapa hari ini jelas masih aktif dan memang cocok dengan uh, suasana korporasinya yang sedang ekspansi. Ya, mudah-mudahan saja kita akan lihat pergerakan lagi. Saya kenal lot yang saya beli kemarin sudah saya jual semua. Jadi saya akan nunggu kalau naik lagi ya saya biarkan saja. Setelah saya punya lot simpanan. Tapi kalau turun lagi saya akan belanja lagi. Akan beli lagi, tambah lagi. Demikian. Selamat sore teman-teman. Salam sehat.